Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, yang telah mengkaruniakan kita nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ikut dalam pembinaan rutin kita bersama dengan Bapak Ipo Santosa. Ya, sebelumnya saya ingin sapa dulu teman-teman. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat ya. Mudah-mudahan sehat badannya, sehat juga kantongnya, insya Allah ya, amin ya. Teman-teman, ini untuk yang belum on kamera ya, untuk kameranya yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan ya, karena fadilah yang menuntut ilmu ya, seperti yang disampaikan oleh mentor kita ya, bahwa itu harus on kamera ya gitu. Suara saya jelas ya teman-teman ya, gambarnya pun jelas ya, alhamdulillah ya. Oke. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak founder kita ya, Bapak Ipo Santosa, marilah kita baca doa dulu bersama-sama ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak Ipo Santosa nanti dapat kita cerna dengan baik, dapat kita praktekkan dengan maksimal, sehingga apa-apa yang telah kita impikan bersama-sama dapat kita raih ya. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah ya. Oke, sebelum paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ipo Santosa, sedikit saya ingin mereview ya materi yang telah disampaikan oleh beliau tanggal 9 Oktober kemarin ya, tentang leader yang dirindukan. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa kita ya sebagai seorang manusia, bahwa kita adalah merupakan leader ya, kita adalah pemimpin ya. Leader itu adalah pemimpin ya. Untuk dalam bisnis British Propolis ini ya, kita pasti mencita-citakan ingin menjadi seorang leader ya, ingin mempunyai mitra-mitra yang banyak ya gitu. Tapi sebelumnya walaupun kita belum punya mitra ya, tapi kita sudah menjadi leader untuk diri kita sendiri ya, seperti disampaikan oleh Master Jos beberapa hari yang lalu ya, bahwa ketika kita bisa menjadi leader untuk diri sendiri ya, walaupun kita belum punya mitra, minimal kita bisa memberikan manfaat buat orang lain ya, untuk keluarga kita ya, bisa menjadi teladan bagi masyarakat gitu, seperti itu. Nah, leader yang diimpikan ya, yang disampaikan oleh Bapak Ipo Santosa kemarin ya, yang pertama itu adalah leader is hope. Apa itu leader is hope ya? Is itu adalah singkatan dari impian ya, impian. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham ya, bahwa ketika kita bertemu dengan calon mitra kita ya, kita tanyakan ya, seperti sudah diajarkan dulu ya, kita tanyakan apa impian mereka ya, apa impian yang belum mereka capai, seperti itu. Nah, kita tanya, mungkin mereka akan impiannya bermacam-macam. Ada yang pengen membahagiakan orang tua, atau mengumrohkan orang tua, seperti itu, atau ingin membeli mobil, ingin beli rumah, dan banyak impian-impian yang lain ya, yang pastinya belum mereka raih, seperti itu. Nah, kita tanya impian mereka ya, lalu kita tawarkan solusi untuk mereka ya. Apa solusinya ya? Kita ajak untuk masuk dalam komunitas bisnis propolis, seperti itu. Memang ya teman-teman, ketika kita mengajak mitra ya, atau calon mitra gitu, itu pasti banyak kendalanya ya. Seperti akan ada kata-kata, dalam bisnis ini susah gitu, harga produknya mahal gitu ya, apalagi yang tinggalnya di kampung, seperti itu ya. Seperti saya pernah alami juga ya, bahkan mungkin teman-teman juga sering alami gitu. Kalau tinggal di kampung itu harga suplemen yang
mahal seperti itu tuh susah untuk lakunya gitu ya, karena eh, di kampung itu biasanya mereka penghasilannya atau perekonomiannya itu di bawah rata-rata ya gitu, mereka penghasilannya hanya bertani gitu ya, hanya berkebun gitu. Jadi untuk beli suplemen yang harganya segitu tuh cukup mahal buat mereka ya, karena mereka itu biasa berobat di bidan yang dengan harga 30.000 mereka sudah sembuh gitu, seperti itu biasanya ya. Tapi kita tetap uh, apa ada jawabannya untuk kalau misalnya ada kalimat seperti itu, kita ada jawabannya ya, kita kasih tahu bahwa sebetulnya obat ini tidak mahal ya, suplemen ini tidak mahal ya jika dibandingkan kesehatan kita, seperti itu. Karena uh, biasanya ya orang atau calon mitra kita ini mereka akan percaya ketika sudah ada bukti ya gitu. Nah maka kita kalau yang sudah punya pengalaman kita kasih obat kemudian dia sembuh ya, kita ceritakan itu. Seperti pengalaman saya ya, saya pernah ada seorang calon mitra seperti ya, saya sampaikan bahwa obat ini bisa mengobati diabetes. Kebetulan pada saat itu ya kena penyakit diabetes seperti itu. Dalam jangka waktu 3 kali minum British Propolis itu alhamdulillah diabetesnya yang tadinya darahnya 400 turun jadi 120. Itu kita sampaikan ya, apalagi orang yang kita kasih obat itu mereka kenal ya, mereka calon mitra ini kenal, itu lebih bisa bisa dipercaya lagi, seperti itu omongan kita gitu ya. Dan banyak cara-cara lain ketika kita ingin menyampaikan tentang kelebihan dari bisnis propolis ini atau masuk dalam komunitas ini. Kita bisa kasih tahu kelebihan masuk dalam komunitas ini ya. Diantaranya dalam bisnis ini kita diajarkan ya, niatkan di awal adalah 3A ya, yaitu karena Allah dan Rasul, karena anak dan keluarga, dan untuk amal jariah, seperti itu ya. Itu biasanya kalau kita mengajak mitra dengan online, maksudnya dengan japri dengan mitra yang tidak kita kenal, biasanya memang ada beberapa kendala biasanya ya, apalagi mereka yang sudah biasa ditawar-tawarkan karena kan bisnis online ini sudah hal yang tidak asing lagi ya teman-teman ya. Nah ketika kita misalkan japri ya, kemudian kita langsung kita suruh save nomor ya, barangkali ada info yang bermanfaat, biasanya mereka sudah bisa menebak, ini pasti akan diajak bisnis nih gitu ya, pasti akan ada sesuatu gitu, mereka bisa menebak. Nah biasanya kalau kita langsung begitu, merekanya kurang respon, kurang respect biasanya, seperti itu ya. Maka ketika kita menjapri ya, kalau yang saya lakukan ya teman-teman ya, itu seperti yang diajarkan oleh mentor-mentor kita juga ya, itu kita tidak langsung mengajak bisnis ya. Jadi ketika kita japri, misalkan kita dalam satu komunitas, kita salam dulu, kemudian salam kenal, saya dari misalkan komunitas SMP swasta, misalkan saya dari SMP ini gitu ya, gitu. Salam kenal ya gitu ya. Terus nanti biasanya akan dibalas ya, salam kenal juga Bu gitu ya. Terus kita tanya Ibu dari sekolah mana gitu ya. Kita bicara dulu, cerita dulu tentang komunitas yang kita berada di dalamnya. Misalkan sekolah swasta, oh Ibu di sekolah Ibu sudah tatap muka apa belum, seperti itu ya. Dan kalimat-kalimat yang lain yang di luar bisnis, seperti itu. Jadi kita tanamkan dulu kepercayaan orang yang kita japri itu atau calon mitra itu untuk percaya kepada kita dulu gitu ya, untuk mereka nyaman dulu ketika ngobrol dengan kita. Nah lalu setelah itu baru kita ajak, misalkan kita mau ajak ikut seminar gitu ya, Bu kebetulan misalkan ada seminar gratis nih gitu ya, tentang di luar dunia pendidikan tapi ini tentang ekonomi misalkan gitu ya, gratis loh Bu gitu, bisa foundernya itu atau pembicaranya itu merupakan mentor atau motivator 5 benua, seperti itu ya. Nah biasanya mereka akan tertarik. Nah dari situ kita ajak ya, di awal kita ajak dulu untuk ikut seminar dulu, seperti itu tuh. Jadi itu udah masuk ke yang keduanya ya. Jadi tadi impian, yang kedua solusi ya. Jadi solusinya itu adalah
kita ajak bisnis dalam komunitas kita yang sekarang kita jalani seperti itu ya. Kemudian hope ya, hope itu adalah harapan, haknya harapan ya, O-nya optimis, kemudian P-nya pembinaan, E-nya edukasi. Nah, setelah mereka sudah jadi mitra ya, setelah kita ajak dan berhasil menjadi mitra kita seperti itu ya, maka tentunya mereka punya harapan-harapan ya, tadi impian-impian mereka ya gitu. Nah, kita ciptakan rasa optimis dalam diri mereka ya, untuk dapat meraih harapan-harapan itu ya. Memang biasanya ya mereka di awal biasanya kurang begitu yakin ya dengan bisnis kita ini ya, seperti itu. Tapi dengan seiring waktu ya, mereka ikut pembinaan secara kontinu ya, kemudian apa-apa yang telah disampaikan oleh mentor atau founder kita mereka praktekkan ya, sedikit demi sedikit akan muncul rasa optimis bahwa impian itu mereka bisa raih ya, walaupun tidak secara instan ya, karena kan memang seperti itu ya di bisnis kita ini, bertahap ya. Di awal mungkin akan seperti yang saya alami pun ya, sama belum langsung punya mitra ya, butuh waktu ya, butuh kesabaran dan ikhtiar yang terus menerus seperti itu. Lalu apalagi kita pembinaan ya, setelah jadi mitra kita ya, kita lakukan pembinaan kepada mitra kita ya, walaupun tidak sering ya, tapi kita ada lakukan pembinaan minimal seminggu sekali. Kita sapa mitra kita tanyakan kabarnya ya, kita tanyakan bagaimana usaha atau ikhtiar dia, berapa japri-japrinya seperti apa begitu ya, udah berapa orang yang dia japri dalam sehari gitu ya. Jadi seperti itu kita lakukan pembinaan ya, langkah-langkah untuk meraih impiannya itu. Misalkan sehari harus punya target berapa yang harus dijaprinya gitu ya. Kemudian melakukan tahajud, duha ya, dan sedekah seperti itu ya. Terus kita cari tahu misalkan dia ada kendala apa, kita tanyakan ya gitu, melakukan pembinaan dengan mitra-mitra kita secara kontinu seperti itu ya. Lalu edukasi ya, edukasi dengan melalui pembinaan tadi kita lakukan edukasi juga ya, bagaimana cara kita kalau ada kendala-kendala dalam menawarkan ya, kita ajarkan ya, ilmu yang kita pahami ya, kepada mitra-mitra kita, ajarkan bagaimana ketika ada masalah kepada calon mitranya ya, ada masalah, kita cari jalan keluarnya. Sebagai seorang leader kita harus mampu ya teman-teman ya, harus mampu memecahkan masalah mitra-mitra kita ya, semampu kita harus bisa membantu untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dialami oleh mitra-mitra kita ya. Harus optimis ya, sebagai seorang leader kita harus optimis ya, kita harus yakin bahwa Allah itu akan menolong kita ya. Allah akan menolong kita dengan ikhtiar kita, atau kita sebut dengan ikhtiar langit ya teman-teman ya. Ikhtiar langit kita tahajud ya, kita tingkatkan target kita. Misalkan kita tahajudnya tadinya seminggu 3 kali, kita tingkatkan menjadi 5 kali dalam 1 minggu misalkan gitu ya. Syukur-syukur bisa setiap hari kita tahajud